Oke, wait. Jadi selamat malam buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jadi video ini kita akan membahas untuk persiapan aljabar linear elementer. Secara terkhusus di sini aku akan membahas soal-soal yang ada pada simulasi UTS ALE yang sudah kukirimkan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas jawaban dari soal-soal simulasi itu, aku mau sedikit berbicara tentang UTS ALE. Nah, ALE. Jadi, ketika kita, nah, ketika kita bicara tentang UTS ALE, kita itu harus menyiapkan dua hal penting. Yang pertama, ini hmm, aku tulis mengerti apa yang harus dikerjakan. Dan yang kedua di sini, selain kita harus mengerti perintah apa yang harus dikerjakan, kita juga harus bisa komputasi. Bisa komputasi ini apa? Maksudnya bisa komputasi ini kita bisa nguli. Jadi di sini aku tulis seperti ini, bisa melakukan komputasi yang dibutuhkan. Komputasi di sini maksudnya ini perhitungannya. Atau untuk ALE ini berarti kita membahas tentang OBE. Jadi fun fact aja, UTS ALE ini emang terkenal sangat nguli. Kalian perlu melakukan komputasi perhitungan OBE yang kalau kalian salah dikit di awal, itu ke bawah-bawahnya pasti salah. Ini nguli. Aduh. Nah, untuk mengerti apa yang harus dikerjakan, kalian harus paham konsep. Untuk bisa melakukan komputasi atau perhitungan yang dibutuhkan, kalian harus teliti dalam mengerjakan, terbiasa dalam ngulik, dan yang terakhir menurutku adalah, ini berhubungan sama terbiasa dalam ngulik sih, ketahanan mental. Soalnya kalau kalian di UTS ALE nantinya, waktunya itu terbatas dan untuk mengerjakan soal ALE, itu cenderung kalian langsung berpikir untuk nguli. Karena keterbatasan waktu itu. Jadi ketahanan mental kalian diuji di situ. Padahal bisa jadi soal yang kalian kerjakan itu sebenarnya tidak membutuhkan nguli yang sebegitunya. Tapi cara yang kalian terpikir saat itu cara yang nguli. Karena kalian merasa terpressure. Nah, itu juga harus kalian hadapi. Jadi, menurutku dua hal ini yang menjadi pondasi untuk mempersiapkan UTS ALE. Jadi, karena konsepnya UTS ALE ini benar-benar nguli menurutku. Dan untuk materi UTS ALE sendiri, itu sebenarnya persis kayak apa yang udah aku siapin buat simulasi harusnya ya. Jadi, di sini akan ada soal yang pertama, pasti ada soal yang berkaitan dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Jadi bisa itu menanyakan seluruh penyelesaian, bisa menanyakan supaya inkonsisten, konsisten dengan satu solusi,
konsisten dengan tak beri nggak banyak solusi, atau mungkin nanti ada yang diminta untuk mengkonstruksikan suatu SPL dari penyelesaian yang diberikan itu juga mungkin, atau mungkin meninjau suatu sistem persamaan linear itu dari banyaknya persamaan dan banyaknya variabel yang ada pada sistem tersebut. Itu kira-kira nanti keterkaitannya dengan penyelesaiannya itu bagaimana. Jadi itu juga harus kalian pelajari. Dan untuk mencari penyelesaian dari SPL, tentunya kalian udah tahu cara yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Kalian OBE sampai ke bentuk entah itu echelon baris atau echelon baris tereduksi. Tergantung dari kalian oke yang mana. Jadi untuk tipe soal penyelesaian seperti ini, aku jamin pasti akan ada. Entah nanti nanyanya seperti ini persis, atau mungkin tanyanya yang tadi, yang lain. Tapi intinya materi penyelesaian dari SPL pasti akan ada. Nah, lalu selanjutnya dari pengalaman 2 tahun terakhir, itu selalu ada satu nomor tentang penerapan dari ALE, dari sistem persamaan linear di dunia nyata. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Atau mungkin bisa jadi juga yang keluar itu langsung aplikasi yang benar-benar real nyata kayak arus listrik, hukum Kirchhoff, fisika banget itu juga bisa jadi keluar. Tapi dari 2 tahun terakhir, itu konsepnya kurang lebih yang seperti ini. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kalian harus bisa membacanya, membaca diagram yang diberikan di soal, untuk kalian ubah menjadi sistem persamaan linear. Nah, itu nanti akan kita bahas. Wait, oke. Lalu ini yang ketiga, kita diminta menentukan penyelesaian SPL, tapi diperintahkan dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi secara implisit di soal tidak diperintah kalau memang harus pakai aturan Cramer. Tapi kalau kalian lihat CO-nya, course outcome-nya, ini jelas dia minta pakai aturan Cramer. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, kalian tuh juga sebenarnya bisa ngelihat CO yang ada di soal tersebut. Bisa jadi CO tersebut itu memberikan hint atau clue atau justru perintah untuk kalian ngerjainnya pakai cara apa, harus bagaimana. Nah, tapi bukan berarti di CO aturan Cramer, terus kalian ngerjain soal ini pakai eliminasi Gauss-Jordan biasa, nggak pakai aturan Cramer, yaitu harusnya juga diperbolehkan. Jadi balik lagi tergantung ke dosennya. Tapi asalkan dapat jawaban yang benar, itu harusnya menurutku sama aja. Jadi, tapi yang aku inginkan dari kalian melihat soal ini adalah kalian bisa mengerjakan soal mencari penyelesaian SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Kenapa di sini lebih prefer pakai aturan Cramer? Karena di sini secara spesifik hanya diminta untuk Y0 dan W0. Jadi hanya diminta penyelesaian untuk variabel Y dan W. Sedangkan untuk X dan Z-nya itu tidak perlu. Nah, kalau kalian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, menggunakan OBE, biasanya itu secara nggak langsung kalian nyari nilai untuk X, Y, Z, W-nya. Jadi keempat variabel kalian cari nilainya. Padahal di sini diminta cuma dua aja. Makanya untuk tipe soal seperti ini umumnya pakai aturan Cramer. Jadi untuk mengenali soal mana yang pakai aturan Cramer atau enggak, itu biasanya kalau kalian diminta cuma mencari satu nilai dari variabel kayak gini yang memenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal basic. Jadi di soal ini kalian diminta menentukan inverse dari suatu matriks. Nah, untuk mencari inverse di sini, sebenarnya yang diharapkan itu kalian mencari inverse-nya pakai OBE. Karena
untuk mencari inverse dengan OBE itu akan lebih mudah untuk ukurannya, ukuran matriks yang mungkin nanti di soal bisa jadi lebih besar. Bisa jadi diminta mencari inverse dari matriks ukuran 4 kali 4 atau 5 kali 5. Itu bisa saja seperti itu. Nah, kalau di sini ukurannya 3 kali 3 mungkin kalau pakai cara adjoin, kalau kalian masih bisa dengan mudah pakai adjoin, ya kalian bisa lakukan cara pakai adjoin. Tapi saranku, kalian menggunakan OBE. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi untuk soal nomor 5, di sini kalian diberikan dua subsoal ya. Nah, dua subsoal ini sama-sama membahas menentukan nilai determinan matriks. Jadi ada yang pertama kalian udah diberikan suatu nilai dari determinan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I ini. Dia sama dengan min 6. Kalian diminta menentukan determinan dari matriks ini. Nah, caranya bagaimana? Kalian menggunakan sifat-sifat dari determinan. Dan untuk yang B ini, kalian diminta menentukan determinan dari matriks 5 kali 5. Nah, ada banyak cara untuk kalian bisa menentukan determinan matriks. Bisa kalian pakai OBE atau ekspansi kolom baris, tergantung dari kalian lebih oke yang mana. Tapi sebenarnya ada satu fakta menarik juga yang sangat bermanfaat untuk mengenali matriks dengan determinan 0. Nah, nanti juga akan kujelaskan fakta menariknya itu seperti apa. Ini nomor 5, kita membahas nilai determinan. Dan ini soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini membahas tentang sifat-sifat operasi matriks dan determinan. Jadi ini tipe soal pembuktian. Nah, kalau kalian cek soal-soal UTS tahun-tahun lalu, itu pasti akan selalu ada beberapa soal pembuktian. Jadi nggak semuanya itu soal komputasi atau perhitungan, seperti yang aku sebut. Tapi pasti selalu diselipkan ada satu dua soal, yang mana soal tersebut merupakan soal pembuktian. Nah, kalian juga harus bisa membuktikan berarti. Jadi untuk video pembahasan kali ini kita akan membahas ke 6 soal ini. Mungkin nanti akan aku akan bagi jadi dua video. Karena yang soal nomor 6 ini hitungannya kan dua soal sendiri ya. Ada new ganjil, ada new genap. Jadi kita mulai aja di sini. Kita mulai dari yang pertama. Nah, tapi di sini aku mau ngasih tahu di pembahasan soal ini aku akan men-skip cara aku akan nge-skip langkah-langkah operasi baris elementer yang dibutuhkan untuk mengerjakan soalnya. Jadi di sini aku hanya memberitahu cara untuk mengerjakannya dan menjawabnya. Ketika nantinya akan ada OBE, kita akan coba pakai kalkulator OBE. Nanti aku tampilin juga kalkulatornya. Jadi kalkulator OBE ini sangat bermanfaat untuk ngecek jawaban kalian. Jadi ketika kalian belajar untuk UTS ini, kalian itu pasti banyak latihan nguli, banyak nge-OBE. Nah, untuk mengecek apakah hasil jawaban kalian benar atau tidak, kalian itu bisa menggunakan kalkulator OBE. Kalian bisa cari di Google, nanti akan kutunjukkan. Dan di sini, di video ini, untuk mempersingkat durasi, langkah OBE juga akan aku skip. Karena itu langkah komputasi, langkah perhitungan. Dan yang aku ingin tekankan di sini adalah cara menjawabnya. Oke? Jadi, kita mulai dari soal nomor pertama. Ada dua sub soal. Kita mulai dulu dari soal yang A. Kita diminta menyelidiki seluruh penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Jadi sistemnya ini ya bisa kalian baca. Nah,
Kalau kalian mau ngerjain soal yang seperti ini, kira-kira langkahnya gimana? Untuk tipe soal seperti ini, kalian bentuk dulu yang namanya matriks augmented. Eh, Dibentuk. Oh, kalau ini kayaknya matriks koefisien cukup. Kenapa matriks koefisien? Karena ini SPL homogen. Jadi ininya itu nol semua. Jadi perbedaan matriks koefisien dengan matriks augmented adalah ketika kalian berbicara matriks koefisien, kalian hanya membentuk matriks yang isinya koefisien-koefisien ini. Sedangkan matriks augmented itu ntar kalian sambung dengan si ininya. Tapi karena ini nol nol nol, jadi aku bentuknya matriks koefisien. Matriks koefisien dari SPL tersebut. Nah, kita bentuk matriks berdasarkan koefisien-koefisien variabel X1 sampai X5. Wah, ini kita dikasih SPL dengan 4 persamaan dan 5 variabel nih. Satu, satu, min satu, dua, satu, satu, dua, min satu, 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 dua, tiga, min satu, dua, satu, empat, lima, min dua, lima, dua. Kita diminta mencari solusi dari SPL-nya. Berarti kita harus melakukan operasi baris elementer dari matriks ini. Lalu nanti kita kira-kira ngapain? Selanjutnya akan dikenakan atau dilakukan OBE terhadap matriks tersebut sehingga diperoleh matriks eselon baris reduksi. Nah, di sini kalian harus meng-OBE. Nah, untuk langkah OBE-nya, aku akan skip. Karena OBE ini langkah komputasi, langkah nguli. Harusnya kalian semua bisa melakukan OBE. Asalkan teliti. Karena OBE itu bukan hal yang susah, tapi OBE itu hal yang perlu kalian lakukan secara hati-hati dan teliti. Jadi struggle-nya mahasiswa di UTS Ale itu biasanya kehabisan waktu karena lamanya OBE. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, di video ini supaya nggak bertele-tele dan banyak durasinya, aku OBE-nya nanti akan pakai kalkulator ya. Ini dua, tiga, min satu, dua, satu, empat, lima, min dua, lima, dua. Ini kalian OBE. Nah, kita mulai buka kalkulatornya dulu. Ini aku pause dulu share screen-nya. Bentar ya, aku share screen ulang.
Oke, jadi seperti ini. Kalian bisa buka website ini. Jadi kalau kalian search di Google itu harusnya kalian ketemu. Nah, ini sangat berguna sebenarnya ketika kalian ngerjain tugas juga atau kuis kalau malas OBE-nya. Tapi kalau di Ale, kalian jangan malas OBE karena inti utama dari Ale karena masih elementer itu di komputasinya, di perhitungannya, di OBE-nya. Nanti kalau kalian udah di aljabar linear yang alin itu oke lah kalau mau pakai. Ini aku masukkan. Jadi ini kalian masukkan ukuran matriksnya, lalu aku inputkan satu, satu, min satu, dua, satu, satu, dua, min satu, min satu. Oh ini satu, ini satu. Lalu ini dua, tiga, min satu, dua, satu, empat, lima, min dua, lima, dua. Nah, keunikan dari OBE bukan unik juga sih. Cuman sifat dari OBE terserah mau bagaimanapun kalian meng-OBE-nya, langkahnya si X mungkin beda sama langkahnya si Y dalam melakukan operasi baris elementer, tapi nantinya matriks echelon baris reduksi yang diperoleh itu pasti sama. Jadi nantinya hasil yang diperoleh pakai kalkulator ini itu jawaban yang benar seharusnya. Sebentar cukup lag. Nah, ini matriksnya ya. Kita tinggal scroll. Ser. Nih, jadi kita kenakan R2 minus R1, lalu R3 minus 2 R1, R4 minus 4 R1, R1 minus R2, R3 minus R2. Ini catatan catatan penting ya. Kalian itu bisa melakukan langkah yang simultan dalam OBE, asalkan langkah yang simultan itu nggak merusak kayak kan di langkah pertama. Aduh, maaf ada lag. Semoga aman-aman aja ya. Ini mungkin aku pause share screen dulu bentar. Oke, jadi misalkan melakukan OBE. Di langkah pertama, kalian mengurangi baris pertama dengan baris kedua. Bersamaan dengan baris ketiga dikurangi dengan baris pertama. Nah, ini cukup ambigu kalau kalian tulis bersamaan dalam satu langkah. Kenapa aku sebut ambigu? Karena kalian mengurangi baris pertama dengan baris kedua dulu, atau baris ketiga dengan baris pertama dulu. Jadi si baris pertama ini dikurangi dulu atau digunakan untuk mengurangi baris yang lain lebih dulu. Itu ambigu kalau kalian jadikan satu langkah. Jadi untuk kasus yang seperti itu kalian jangan OBE bersamaan. Kalau misalkan kalian mau OBE baris pertama dikurangi baris kedua dulu, ya lakukan itu dulu, baru selanjutnya baris ketiga dikurangi baris pertama. Atau dibalik, kalau kalian mau baris ketiga dikurangi baris pertama, lalu dilanjutkan baris pertama dikurangi baris kedua. Itu juga boleh. Dan dua hal tersebut itu hasilnya beda harusnya, tergantung mana yang dilakukan dulu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalian jangan lakukan langkah OBE secara simultan. Tapi kalau kalian melakukannya itu, misalkan baris pertama dikurangi baris kedua, lalu baris ketiga itu dikurangi baris keempat, itu juga nggak apa-apa. Kalau kayak gitu itu kasusnya nggak apa-apa, karena nggak ada uh, keterhubungan antara baris pertama dikurangi baris kedua dan baris ketiga dikurangi baris keempat.
Atau kalau mau baris pertama dikurangi baris kedua, lalu baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua, itu juga nggak apa-apa. Karena baris keduanya itu sama-sama di situ kalian jadikan sebagai yang mengurangi. Jadi nggak pengaruh. Jadi ini OBE-nya, bisa teman-teman lihat. Nah, ketemu hasilnya itu seperti ini. Jadi kita dapetin matriks echelon baris reduksinya itu bentuknya 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi ini yang kalian dapetin. Nah, sekarang kita balik ke konsep. Karena ini udah komputasinya udah terlewat, yaitu di OBE. Selanjutnya setelah kita dapatkan matriks echelon baris reduksi, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan s- seluruh penyelesaian dari SPL di atas? Ya, kita kalikan ini dengan variabelnya X1 sampai X5 berarti. Sehingga diperoleh eh, X1, X2, X3, X4, X5 merupakan penyelesaian dari SPL di atas saat memenuhi ini matriks koefisiennya 0, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, -1, -1, 0, 0, 0, 0. Nantinya itu konsep ini sebenarnya ntar kalian pelajari juga ketika kalian belajar aljabar linear yang bukan elementer, itu terkait yang namanya ruang nul atau ada yang namanya juga sub ruang fundamental dari suatu matriks. Itu ntar kalian pelajari itu. Yang kalian tulis seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini itu sama aja apa? Ini kalian masukkan, kalian dapetin persamaan X1 ditambah 2X4 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya X2 minus X4 sama dengan 0. Lalu X3 minus X4 minus X5 sama dengan 0. Dari sini berarti kalian peroleh X1 sama dengan 2 minus 2X4, terus X2 sama dengan X4, dan X3 sama dengan minus X4. Ini minusnya hilang ya. X4 plus X5. Jadi di sini kita punya variabel bebas, dua variabel bebas, yakni X4 dan X5. Dan ini kita jadikan sebagai parameter. Sehingga di sini bisa dimisalkan X4 sama dengan S dan X5 sama dengan T. Jadi anggota dari R.
Sehingga di sini diperoleh dengan demikian diperoleh seluruh penyelesaian dari SPL di atas itu berupa kita substitusikan nilai X1, X2, dan X3-nya. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Ini kalau kalian misalkan X4 sama X5 sebagai S dan T, ini kan berarti jadinya, ini mungkin aku tulis dulu, ini min 2 X4, ini X4, ini X4 plus X5. Sedangkan ini X4, ini X5. Ini bisa kalian pisahkan antara X4 dan X5. Jadi ini jadi min 2 X4, 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 0. Ditambah 0, 0, X5, 0, X5. Ini bisa kalian pecah. Bukan pecah, maksudnya X4-nya kalian keluarkan dan X5-nya juga. Jadi ini min 2, 1, 1, 1, 0, S ditambah, ini masih X4 ya. Sebenarnya langsung S juga nggak apa-apa sih dari awal. Ini 1, 0, 1. Ini X5. Oh iya, apabila ada kekeliruan di pembahasan video ini, teman-teman bisa langsung konfirmasi ke aku ya. Karena di sini komputasinya aku pakai komputer ya. Ini sama aja dengan min 2, 1, 1, 0. Ups, ini kok jelek banget. S ditambah 0, 0, 1, 0, 1, T. Di mana S dan T-nya itu seluruh anggota R. Jadi seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai kombinasi linear dari vektor min 2110 dan 00101. Ini bakal banyak dibahas untuk setelah UTS nanti. Jadi ini untuk nomor 1A. Wah, kita baru nomor 1A. Nah, di sini kita lanjut nomor 1B ya. Ini mungkin aku kopas SPL-nya. Bentar, ini rada nggak dapat, maaf. Ya ampun. Nah, kita diberikan SPL ini dalam variabel A, B, C, D. Jadi SPL-nya itu dalam variabel A, B, C, D. Meski di situ ada nilai alfa dan beta. Nah, kita diminta menyelidiki nilai dari alfa dan beta supaya sistem di atas itu inkonsisten, konsisten dengan satu solusi, dan konsisten dengan tak berimbang banyak solusi. Kira-kira konsep mengerjakannya gimana? Untuk ngulinya, sekali lagi aku akan serahkan ke komputer. Ups. Jadi kita punya ya. Nah, karena di sini kita punyanya bukan SPL homogen, kita bentuknya di sini matriks augmented. Jadi bisa dibedakan antara yang namanya matriks koefisien dan matriks augmented. Dibentuk matriks augmented
Jadi bentuknya ini variabelnya saat A, B, C, D, berarti ini satu, satu, nol, satu. Ini buat tanda augmentednya, sini alfa, ini dua, tiga, satu, lima, enam, ini nol, nol, satu, satu, empat, ini dua, oh ini nol, dua, dua, beta, satu. Nah, untuk menentukan nilai alfa dan beta, kita harus OBE matriks augmented ini. Sampai mana kira-kira? Sebaiknya sampai matriks epsilon baris reduksi. Nah, tapi ketika kalian OBE, kalian di sini harus memperhatikan bahwa kalian di sini nggak tahu nilai alfa dan betanya. Itu yang mau kita tentukan, mau kita cari untuk menentukan sistemnya inkonsisten atau konsisten. Jadi perlu berhati-hati ketika melakukan OBE. Nah, untuk perhitungannya, kita cek kembali ke komputer ya. Wait, sebentar. Laptopku nge-lag, maaf. Ah, ah. Oh, ini laptopku nge-lag sebentar ya. Ini kita back dulu. Oh, nggak usah di back, ternyata bisa. Nah, di sini, ini kalian bisa masukkan juga persamaan yang ada variabelnya di kalkulator ini. Dan ukurannya ini sama ya. Tinggal kita sesuaikan. Ini satu, satu, nol, satu. Ini aku sebut X. Ini dua, tiga, satu, lima, enam. Ini nol, nol, satu, satu, empat, nol, dua, dua, Y, satu. Jadi di sini variabelnya aku tulis sebagai X dan Y. Atau A dan B aja deh, biar mirip. Nah, pertanyaannya reduce atau enggak? Aku enggak reduce, tapi kita reduce saja. Cuman kita nanti enggak lihat sampai bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang bentuknya variabel A dan B itu ditulisnya tetap A dan B. Dia tetap bisa meng-OBE-nya. Kita cek nah di sini. Oke. Di sini kita mulai membagi baris keempat dengan B-6. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita lalu bisa membagi B-6? Maksudnya kita bisa melakukan pembagian dengan B-6? Jawabannya belum tentu. Ini maaf ngelag banget ya Allah, maaf. Nah, kita fokus ke yang sini. Jadi kita cukup sampai ke eselon baris sebenarnya. Jadi di sini aku tulis ulang yang ada di ruas yang ada di tabku sebelah kanan. Ini 101, terus ini aduh, 0102, 0011, 0000, eh, ya. Apa ya ini? Jadi lama gara-gara.
A, ini 4, ini 4A min 11. Ini kita tutup. Nah, sebenarnya kita mulai meninjau apakah nilai A dan B ini bisa mengakibatkan sistem konsisten, inkonsisten, satu solusi, tak hingga banyak solusi. Itu kita mulainya sebenarnya dari sini. Kalau kita punya sistem yang inkonsisten, ini aku perbesar lagi. Nah, waktu kerja ini. Oke, kita mulai. Kita selidiki dari baris paling bawah. Kalau kita punya sistem yang inkonsisten, berarti ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang tidak bersesuaian ketika kita meng-OBE-nya. Matrix augmented-nya ketemu sesuatu yang kontradiksi. Nah, ketemu sesuatu yang kontradiksi itu gimana? Ya, misalkan ketika nilai dari variabelnya itu nol semuanya, tapi di ruas kanannya itu nggak nol. Jadi kita bisa bilang sistem inkonsisten ketika kita punya B min 6 sama dengan nol dan 4A min 11 tidak sama dengan nol. Jadi ruas kirinya nol semua, tapi ruas kanannya itu nggak nol. Atau dengan kata lain, ketika B-nya sama dengan 6 dan A-nya tidak sama dengan 11/4. Jadi ini sistem ketika inkonsisten. Matriks augmented-nya itu ketemu yang seperti ini. Ruas kirinya nol semua, tapi ruas kanannya itu nggak nol. Nah, ups. Sekarang kalau sistem konsisten dengan solusi tunggal, kalau kita punya sistem konsisten dengan solusi tunggal, itu artinya kita nggak punya baris yang isinya nol semuanya. Jadi aku terus gini, tahu harus gimana kalau ngomong. Sistem konsisten dengan solusi tunggal ketika kita punya B-6 itu tidak sama dengan nol. Jadi harus ada solusinya dan kita punya 4 min 11, 4A min 11 itu eh, oh, ruas ininya bebas ya. Harusnya ruas kanannya bebas. Ruas kanannya boleh nol. Tapi yang penting B min 6-nya itu tak boleh nol. Oke? Jadi yang penting cuman ini. Kalau kita mau sistem konsisten dengan solusi tunggal. Jadi kita cuman peduli ke nilai ininya. Karena ketika nilai ininya tak nol, ya maupun berapapun nilai ininya, pasti kita punya solusi tunggal di situ. Oke. Nah, lanjut ketika kita punya sistem konsisten dengan tak berhingga dengan solusi. Aku tulis solusi banyak.
Ini tak beri nggak banyak. Ketika ada baris yang nol semuanya. Berarti kalau ketika kita punya B-6 sama dengan nol dan A ini 4A min 11 sama dengan nol. Artinya B sama dengan 6 dan A sama dengan 11/4. Jadi seperti ini cara kita menentukan sistem itu inkonsisten atau konsisten, lalu solusinya tunggal atau solusinya tak beringa banyak. Untuk perhitungannya tadi aku pakai kalkulator ya, tapi kalau kalian di ujian ya kalian OBE sendiri. Nah, itu yang butuh ketelitian ekstra dan ketahanan mental, apakah kalian terpressure atau tidak. Atau kalau kalian paranoid, ini aduh, aku kira-kira salah nggak ya? Itu bahaya. Karena kalian bakal panik dan buang waktu banyak. Jadi seperti ini ya, kita bisa lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, soal ini adalah soal penerapan sistem persamaan linear. Jadi bisa teman-teman baca soalnya. Jadi kita dikasih diagram seperti itu. Lalu kita diminta menentukan rute yang paling padat antara X1, X2, dan X3. Cara pentingnya di sini, itu kalian harus bisa membaca diagramnya. Nah, cara baca diagramnya ini gimana? Kita fokus ke satu poin dulu. Jadi kita fokus ke masing-masing titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi aku tulis gini, fokus di tiap titik. Lalu kita pakai prinsip ini. Prinsip keluar itu sama dengan masuk. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita bicara titik A, apa yang keluar dari titik A, berapa yang keluar dari titik A, itu akan sama dengan berapa yang masuk ke titik A. Jadi kalau kita perhatiin, untuk soal ini kita harus bentuk SPL-nya dulu. Ini aku nulisnya sembarangan tempatnya ya, nggak apa-apa. Dibentuk SPL. Pertama kita fokus ke yang ada. Keluar sama dengan masuk. Berarti misalkan ruas kiri itu aku nyatakan untuk yang masuk, ruas kanan itu oh, ruas kanan yang keluar. Jadi yang masuk itu kan 10 ditambah 20. Yang keluar itu ada X1 ditambah X2. Nah, jadi deh kalian dapat satu persamaan. Nah, sekarang kita pindah fokus ke titik yang lain. Titik B misalnya. Kita bisa lihat bahwa yang masuk itu cuma X1 dan yang keluar itu 10 ditambah 10 ditambah 5. Nah, lanjut yang berikutnya kita fokus di titik C. Yang keluar dari titik C sama dengan yang masuk di titik C. Kita tuliskan dulu yang masuk di titik C. Yang masuk itu X2 ditambah X3 sama dengan 35 ditambah 25. Nah, lanjut kita fokus ke titik D. Titik D yang keluar dari titik D berapa, yang masuk dari titik D berapa. Yang masuk dari titik D itu ada 5 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan yang keluar itu X3. Jadi caranya kita fokus ke tiap titik ini, lalu pakai prinsip yang keluar sama dengan yang masuk, lalu dibentuk SPL-nya. Nah, habis kalian dapetin SPL-nya, kalian ya cari penyelesaian dari X1, X2, X3 yang bersesuaian. Maaf.
Ini tuh bisa kalian terapiin ya. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 30, X1 sama dengan 25. Oh, ternyata kalian nggak perlu OBE, untuk soal ini udah bisa langsung dapat jawabannya. X2 tambah X3 sama dengan 60, dan X3 ternyata sama dengan 55. Oh, berarti yang perlu kalian cari di sini itu cuman X2-nya. X2-nya berapa? Kalian bisa langsung pakai substitusi ini mah, eliminasi. Ntar kalian bisa dapetin X2-nya itu sama dengan 5. Jadi rute yang paling padat itu rute yang paling banyak jumlahnya, yang paling banyak nilainya. Dan jelas di situ X3 yang paling besar karena 5, 5. Nah, untuk soal ini cukup gampang. Kenapa cukup gampang? Karena ketika kalian membentuk SPL, kalian bisa langsung dapat nilai X1, X2, dan X3-nya. Di soal UTS belum tentu. Di soal UTS setelah kalian bentuk SPL-nya ini, kalian harus meng-OBE untuk mendapatkan solusinya. Nah, biasanya justru malah solusinya itu solusi dengan parameter. Jadi kalian harus menentukan, hati-hati dalam menentukan solusi parameternya. Ketika ditanya mana yang paling padat. Oke? Jadi untuk soal nomor 2 di soal simulasi ini cukup mudah. Aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita dikasih sistem ini. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Tentukan nilai Y0, W0, Y0 ditambah W0 di mana ini ini menyatakan penyelesaian sistemnya. Ya, untuk soal ini, kalian kalau mau pakai OBE, sebenarnya dari aku memperbolehkan. Tapi kalau bisa kalian juga tetap coba aturan Kramernya. Barangkali nanti yang keluar di ujian itu malah aturan Kramer. Nah, kita mulai. Untuk mengerjakan soal ini, kalau pakai aturan Kramer, berarti apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita misalkan dulu, ini matriks A. Matriks A ini matriks koefisien dari SPL di atas. Jadi ada 4, 1, 1, 1, 3, 7, min 1, 1, 7, 3, min 5, 8, 1, 1, 1, 2. Jadi yang dituliskan di sini bukan matriks augmented, tapi matriks koefisien. Dan ketika kalian pakai aturan Kramer, ya berarti kalian harus punya samping yang seperti ini ya, untuk kita cari determinannya nanti. Nah, habis itu, kalian cari AY. AY itu matriks A yang kalian ganti vektor, eh, yang kalian ganti kolom keduanya, kolom si Y ini, dengan ruas kanan. Jadi ntar kalian tulisnya 4, 3, 7, 1, 6, 1, min 3, 3, 1, min 1, min 5, 1, 1, 1, 8, 2. Lalu kalian cari AY. AY udah, berarti sekarang AB. Nah, AB itu apa? AB itu matriks A, tapi kolom yang korespondensinya ke B, berarti kolom ini ya, kolom keempat, kalian ganti dengan ruas kanan dari SPL-nya. Jadi ntar kalian dapat 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1, 1, min 1, min 5, 1, 6, 1, min 3, 3. Nah, selanjutnya kalian pakai aturan Kramer. Aturan Kramer itu caranya gimana? Aturan Kramer caranya kalian hitung determinan dari A, hitung determinan dari AY,
hitung determinan dari AW. Jadi di sini aku tulis seperti ini. Kita itu bisa dapatkan Y0 itu sama dengan determinan dari AY per determinan dari A. Lalu W0 ini determinan dari AW per determinan dari A. Nah, di sini untuk perhitungan kalkulasi determinannya tidak aku tunjukkan, tapi kalian bisa pakai yang namanya kalkulator untuk ngecek jawaban kalian. Jadi untuk perhitungan determinan, kalian itu bisa melakukan beberapa cara ya untuk hitung determinan. Jadi di sini, oh maaf kepencet. Maaf pencet. Kita share screen ulang ya. Oke, jadi di sini untuk menghitung determinan itu kalian terserah mau pakai cara apa. Untuk perhitungan determinannya bebas ya. Kalian bisa pakai OBE sampai ketemu bentuk segitiga atas atau bawah. Atas atau bawah, dan manfaatkan sifat determinan. Jadi kita harus tahu sifat-sifat determinan matriks kalau kita kenakan OBE. Manfaatkan sifat determinan. Nah, ini cara pertama yang paling umum dan dari aku sendiri paling sering aku pakai. Nah, kalian juga bisa pakai yang namanya ekspansi kolom atau baris. Ini yang caranya kalian tutupin sininya, terus kalian hitung ini, hitung ini, hitung ini, hitung ini. Ekspansi kolom baris. Nah, cara ketiga itu dikombinasikan antara cara OBE dan cara ekspansi kolom dan baris. Aku tulis kombinasi keduanya. Nah, untuk perhitungannya bisa teman-teman coba sendiri. Dan untuk pembahasan di sini, aku akan menggunakan yang namanya Sibolab atau kalkulator. Jadi, untuk mencari determinan matriks di Sibolab, ini rada nge-lag ya, maaf kalau aku buka yang tab lain. Jadi kalian tulis det, kalian masukkan matriksnya. Ini matriks 4 kali 4. Nah, kita hitung dulu yang kelihatan di situ, aku AW-nya dulu aja. 4, 1, 1, 6, 3, 7, min 1, 1, 7, 3, min 5, min 3, 1, 1. Ini ada yang kelewat. Yang kelewat adalah min 5. Kita cek kembali. 3, 4, 1, 1, 6, 3, 7, min 1, 1. Oke. Kita enter. Maaf. Wait, kenapa incomplete? Sebentar. Kenapa incomplete? Incomplete-nya? Biasanya that kalau nggak usah pakai sama dengan 411. Biasanya juga bisa pakai kurung tegak ya.
Nah, kita ketemu. Ternyata determinannya nol. Ini kita coba cek di sini boleh dikasih caranya atau enggak ya. Ah, maaf banget karena video ini aku banyak kata-kata atau lag-nya. Laptopnya sudah mengusahakan yang terbaik. Nah, jadi di sini cara mengerjakan simbol lab direduce ke OBE pakai kebentuk matriks segitiga atas. Dan kita ternyata ketemu matriks dengan ya gampang. Berarti nantinya ini harusnya kita hitung determinan dari A-nya dulu ya. Dan untuk pakai aturan Kramer, jelas dan kondisi ya. Kenapa pindah sendiri cuy? Oke, determinan dari A-nya itu harus tak nol dong. Karena dia jadi penyebut. Dan satu lagi hal yang penting adalah bahwa matriks A-nya harus berukuran n kali n. Karena pendefinisian determinan hanya untuk matriks n kali n. Ini ketemu nol per sesuatu ya. Dan ini sama dengan nol. Determinan dari A-nya bisa teman-teman hitung. Nah, yang Y0 ini harusnya kalian juga dapetin ini tuh nol. Jadi langkahnya bisa teman-teman lengkapin sendiri. Jadi kurang lebih di sini aku jelasin cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini akan menjadi video terakhir di part pertama ya, untuk membagi durasi. Karena soal nomor 5 dan 6 cukup panjang. Jadi untuk soal nomor 4, ini basic banget. Tentukan inverse dari matriks 3 kali 3. Kalian bisa pakai kofaktor, adjoin, atau kalian juga bisa pakai OBE. Jadi kalau kalian mau cari OBE, kalian mau cari inverse pakai OBE, kalian bentuk seperti ini. Dibentuk matriks augmented. Ini tuh tetap matriks augmented ya namanya. Jadi matriks augmented itu matriks yang kayak nyambungin dua matriks atau satu matriks satu vektor, karena vektor ini kan sebenarnya matriks dengan ukuran, ada ukuran kali satunya, satu kali n atau n kali satu. Jadi kita bentuk matriks augmented ini. Nah, cara mencari inverse adalah kita ngobe ini sampai ketemu i-nya itu ada yang di sebelah i yang di sini itu jadi sebelah sini. Nah, cara nge-OBE-nya gimana? Maka nantinya yang di kanan ini, bagian kanan dari matriks augmentednya itu menjadi A inverse. Jadi kayak gini ya. Satu, satu, dua, satu, dua, 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 empat, tiga. Ini kayak gini. Satu, nol, 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 satu, nol, 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 satu. Kalian OBE. Nah, hasil OBE-nya kalian targetnya itu supaya bagian sininya menjadi satu, nol, nol, satu, nol, 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 satu. Maka yang di sebelah sini itu menjadi inverse dari A-nya. Nah, untuk mengecek jawabannya, karena di sini aku video ini hanya mengasih tahu cara pengerjaannya. Jawabannya ya ada, tapi untuk kalkulasi dan komputasinya sekali lagi, aku nggak masukkan ke video ini. Kenapa? Karena kalkulasi. Jujur aja ya, aku lebih prefer aljabar linear yang di semester 4 untuk materinya dan ujiannya ya. Kenapa? Karena ujiannya itu tidak menguli OBE, tapi banyak pembuktiannya nanti.
hapus. Ini di sini harusnya bisa ya. Kita dapati RRF-nya, bentuk echelon baris reduksinya adalah, sebentar, tunggu laptopku nge-lag. Kita dapati, teteteteng. Ini dia. Jadi bagian yang kanannya inilah yang akan menjadi inverse dari A. Jadi kalian harus terbiasa OBE ya. Meskipun di sini kakak sini aku masukin. Ehm, ini sangat jelek. Sebentar ya, laptopku kenapa? Oke, jadi ini kita tuliskan 2 - 5, 2 - 1, 1, 0, 0, 2 - 1. Inilah inverse dari A. Jadi cara ngerjainnya seperti biasa ya. Nah, ini aku tunggu lagi bentar. Jadi ini untuk soal nomor 4. Cukup mudah. Cuman kalau untuk di UTS ya aku cukup yakin ukurannya nggak 3 x 3. Minimal banget itu 4 x 4. Tapi cara pekerjaannya seperti ini ya. Dan soal nomor 4 ini mengakhiri video bagian pertama untuk pembahasan soal simulasi UTS. Jadi kita masih ada 2 soal lagi yang aku jujur bisa dibilang cukup berat ngerjain ini. Karena kalau kalian lihat skornya juga ya, skor soal nomor 5 dan 6 sendiri, ini sudah 50 sendiri. Karena soalnya emang lebih susah. Orientasinya kalian nggak cuma nguli, tapi ada konsep yang nggak segampang itu juga untuk pahamnya. Oke, apalagi soal nomor 6 ini pembuktian. Makanya nilainya lebih besar, jauh lebih besar. Nah, salah satu tips dariku juga adalah ketika kalian UTS, kalian itu memperhatikan skor di CO-nya. Kalau skornya besar, bisa jadi soalnya lebih susah. Jadi mungkin bisa kalian coba kerjain dulu. Atau kalau ketika kalian nemuin soal yang susah banget, tapi skornya kecil dibanding ada skor yang lebih tinggi, padahal soalnya mungkin jauh lebih gampang dari soal yang susah itu, ya kalian coba kerjakan soal yang lebih gampang itu aja. Maksudnya bukan berarti soal yang lebih susah itu nggak dikerjain ya. Cuman prioritasin soal yang kalian bisa kerjain dulu. Jadi seperti ini ya untuk video bagian pertama. Aku tutup. Terima kasih untuk yang sudah menonton.